Cik, 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 cik. Satu, satu, cik, cik.
Shalom. Ada sukacita pagi ini? Ya, bukan hanya pagi ini tapi seterusnya. Mari memberikan senyum. Bolehkah kepada yang ada di sampingnya? Ya, senyum itu gambaran sukacita. Senyum tidak berpura-pura. Ya, senyum ya, bukan suara. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita umatnya. Dari tempat tinggi cahaya kasih-Nya bersinar menunjuk jalan kita. Sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah, yakni Tuhan di tempat tinggi. Mari bersukacita memuliakan namanya. Kita menyanyikan Tibungka Suruga Tondok Kamalabiran. Tibungka Suruga Tondok Kamalabiran, Sende malaikat Denon dan pabudian, Yesus pertama dari jatuh kapuan, lulang yang suruga kau bersulanggana. Tanggole punala tanggung tempe tauna, lao umpasaka iman sode-sodea, na alur malaikat melapis sampalasai, rampo untang bumi kebapak mapatongan. Umpeta yang di anggato mapatongan, sola buang Yesus ilan kamarendengan, dodi pamaindan siria katuroan, suruga baginda daenan kasendean. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Dibaca secara alternatif majelis gereja dengan jemaat. Kita mulai. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Tuhan naik tahta kerajaannya, berjubah keagungan mulia. Kita nyanyikan.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 12, firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan bukti yang nyata bahwa Dialah Tuhan. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita umat yang dikasihinya. Namun seringkali kita gagal dalam menghidupi kasih sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena itu kesempatan saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara semua, marilah secara pribadi kita datang tunduk kepala, penuh kerendahan hati, mari kita memohon pengampunan dari Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Yesus, Raja Damai Tuhan, Tuhan kasih. Yesus Raja Damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Tuanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah Yohanes 3 ayat 36. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Amin. Saudara-saudara, apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Dan apa yang kau nyatakan bila duka mencekam? Sering kali kita memberikan persembahan dalam keadaan hati yang berbeda-beda. Ada yang sedang gembira dan ada yang berduka. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Efesus 1 ayat 16 sampai ayat 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari memberikan ucapan syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita diiringi lagu Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira. Janganlah engkau terlena rasa yang memalukan atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Ketika datang cobaan, kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira. Tuhan yang berlimpah tak terkira. Meskipun dalam cobaan, ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Jangan engkau khawatir tentang hidup yang tak tentang hidup tanpa jua dan cemas harus berakhir, karena Tuhan ku dekat dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa yang memalukan atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira. Meskipun dalam cobaan, ucap syukur padanya. Ya, pada Sabtu pun di jalan dan juga persembahan latura atau pasitu kaseng diperuntukkan untuk jemaat punti. Batul punti apa pesan nate? Bayar apa punti mami nate?
Kamu mau sangai. Ya. Pira untuk jemaat 50.000 pun timam ilu teh patah aku sangai kamu mas sangai lah kok 50 pisan peluang 50 pentalun ayatnya untuk pembangunan Sepu pira tak mau 100 pisan peluang lama lela kawan kasa ate ke tiru-tiru 100 pisan peluang 100 pentalon. Oh ini Pak Punti untuk pembangunan. Kenapa? Tak kau main. Untuk pembangunan 100 pisan peluang 100 pentalon. Oh lepas tu lejo kurang semangat. Dolek ya? Untuk pembangunan. Pira? 50 pisan. 50 pisan peluang 50 pentalon. Oh ya waktu penguan natura kurang semangat tu kan dalam kata napas sakit buang. Mari kita mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang kami berikan, baik melalui Natura, melalui Pundi. Tuhan berkati agar kami pakai untuk pelayanan di gerejamu di sini. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan berkati juga agar kami pakai untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Sebagai respon atas ungkapan syukur persembahan kita, mari kita muliakan Tuhan lewat pujian Ku Dengar Berkat-Mu Turun. Disilahkan pujian dari Solo Lansia.
bermohon, ampunkan segala dosa dan celah hingga di akhir hidupku. Dikala gundah hatiku Tuhan, seiring dosa yang merasukku, biarlah bimbinganmu membuat langkahku tak henti, ya dan selamanya. Bimbing dan lepaskan ku bermohon, ampunkan segala dosa dan celah hingga di akhir hidupku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu kita mohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mungkinkan kami boleh bertemu satu sama lain dalam sukacita, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuntun kami ya Roh Kudus supaya kami dapat memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dalam peribadahan kami pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, saat ini Tuhan mampukan untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Judul perikop pembacaan kita diberi judul Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya
setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik. Saya ulangi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Firman Tuhan. Amin. Pembacaan selanjutnya dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-23. Firman Tuhan, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53.
Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, firman Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa di tempat ini dalam sukacita bersama, menikmati persekutuan dalam merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu tetap sehat dan bersukacita selalu, merindukan persekutuan seperti kita alami di pagi hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang atau orang tuaku yang juga sedang mengikuti ibadah dari rumah saat ini, mungkin sedang bergumul karena sakit penyakit atau dalam keadaan yang sudah sangat lanjut usia sehingga hanya dapat bisa berbaring di tempat tidur dan bisa menyaksikan atau mengikuti ibadah bersama dalam ibadah hari ini dengan jemaat. Atau karena sesuatu dan lain hal, mereka hanya bisa mengikuti ibadah dari tempat masing-masing. Semoga tetap semangat dan percaya kasih Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, menolong, menyertai kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang sudah dikisahkan dalam Kisah Para Rasul dan juga bacaan-bacaan yang lainnya yang telah kita dengarkan bersama, tema firman Tuhan hari ini, Tuhan di tempat tinggi. Tuhan di tempat tinggi. Puang dao masuanggana. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tentu bukanlah sebuah perpisahan yang membawa duka.
Ya, sebagaimana kalau ada seseorang misalnya guru atau teman, sahabat yang baik atau kekasih yang lama bersama-sama, lalu tiba-tiba dia mau pergi. Apalagi kalau kepergiannya itu tidak menentu kapan pulangnya. Ya, tentu ini bisa membawa kesedihan, kegelisahan, kegalauan, ada air mata. Tapi kepergian Yesus ke sorga atau kenaikan Yesus ke sorga ini sebuah proklamasi bahwa ia adalah raja di atas segala raja, yang bertahta di tempat tinggi, tempatnya di atas. Karena dia berasal dari atas, jadi setelah misinya selesai di bumi ini, dia kembali ke tempatnya. Saudara-saudara, dalam bacaan kita disampaikan bahwa Yesus yang disalibkan kini bertahta dan memerintah. Kalau dalam kitab Injil Lukas tadi disampaikan bahwa murid-muridnya itu ya justru kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita besar. Mereka tidak sedih ditinggalkan. Mereka tidak menghapus air mata, mak doso-doso sule la kobanuan na kumua anak tampe meki guruntah. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa Yesus pergi untuk memerintah di tempat yang tinggi. Dan ini menegaskan Bapak Ibu bahwa statusnya sebagai Tuhan itu sudah pasti. Nah, apa artinya Bapak Ibu Yesus memerintah di tempat yang tinggi ini? Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kita akan pahami bersama dalam beberapa pokok-pokok perenungan. Yang pertama, dia memerintah dengan otoritas tertinggi. Kalau dalam kitab Mazmur tadi, Mazmur 93 di situ menggambarkan Tuhan sebagai raja yang mengenakan kemegahan yang lebih perkasa daripada deru air yang besar atau gelombang yang tinggi, gelombang laut yang dahsyat. Di sini mau melambangkan ada bahwa ketika ada kekuatan musuh, ketika ada ujian hidup yang menekan atau ancaman yang mungkin mengerikan, penyakit yang menggerogoti tubuh, Tuhan di sini digambarkan bahwa dia lebih besar, lebih kapua. Tu kuasa napuang nayatu saki, nayatu kama pakdiran, yatu pergumulan, yatu ancaman tu tontong bang na alami tahun napuang. Dan ketika Paulus dalam suratnya ke Efesus dikatakan tadi, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Begitu juga di dalam pengakuan iman rasuli, kita mengatakan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa artinya ini Bapak Ibu? Ini posisi kekuasaan tertinggi. Kalau dalam budaya timur, di mana sebelah kanan itu melambangkan tempat kehormatan. Ini simbol ya, ini kuasa otoritas tertinggi. Ini bukan soal posisi fisik, bahwa kalau orang duduk di sebelah kiri kita itu tidak terhormat. Atau mungkin juga ini yang mempengaruhi kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, lalu kita tidak pakai tangan kanan, kita bilang maaf, bukan tangan kanan Mbak tuh, tangan kiri. Ini bukan soal posisi fisik Bapak Ibu, tapi ini adalah simbol yang mau menandakan bahwa di sebelah kanan Allah Bapa yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli, Yesus memerintah bersama Allah, memiliki kuasa di sorga dan di bumi, serta menjadi perantara umat manusia. Jadi mau menandakan, mau menyatakan bahwa Yesus itu punya kedudukan yang tinggi. Bukan kedudukan yang di bawah, tapi kedudukan yang tinggi.
Dia juga dikatakan bahwa Yesus disebut kepala gereja. Artinya di sini Yesus mengendalikan dan memimpin gerejanya di dunia. Dia adalah di atas segala yang berkuasa. Jadi pemimpin gereja itu Bapak Ibu ya bukan pendeta, bukan penatua, bukan diaken, bukan pemerintah, bukan peparenge, bukan manusia. Tapi sesungguhnya Yesus yang memerintah. Karena itu setiap sesuatu yang akan kita lakukan dalam gerejanya, dalam pelayanannya, kita harus berdoa, kita harus meminta petunjuk dan kuasa Roh Kudus. Karena kita percaya bahwa bukan kita yang melayani, bukan kita yang langkah morai tu ladipogaona lante kombongan, tapi semata-mata kita berdasarkan pada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, makanya ada tata gereja, pengakuan gereja atau raja, pengakuan iman. Itu semua menjadi dasar dari apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki, menata kehidupan dalam jemaat atau dalam gereja kita. Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan saya berkuasa, saya menentukan, aku tuh lama kada misa, bukan. Tapi semata-mata bergantung kepada Yesus sebagai kepala gereja kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, Ia memberkati dan Ia yang mengutus. Dalam kitab Kisah Para Rasul tadi ayat 8, di situ ada janji kuasa bahwa Yesus naik ke sorga. Ya bukan berarti meninggalkan tanpa pesan, tetapi Dia akan mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksinya mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kenaikannya Bapak Ibu adalah sebuah delegasi kuasa. Murid-muridnya dipanggil membawa dampak sampai ke ujung bumi. Nah saudara-saudara, seperti murid pada waktu itu tentu kita juga dipanggil. Bukan untuk hanya menatap ke langit di mana Tuhan sudah tidak ada. Seperti murid-murid yang menatap ke langit. Tetapi dipanggil untuk melihat sekeliling kita, untuk menjadi saksi kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Bersaksi dalam keluarga Bapak Ibu, bersaksi di sekolah, bersaksi di tempat kerja kita, bersaksi dalam komunitas sekitar kita. Jadi kehidupan kita itu tidak bisa dibagi-bagi. Semua indeman pite gereja, tanim pogawi tu diona disanga kesaksian. Ya tasuk ke lako salian toko. Terserah kita mau buat apa. Tasuk nak lako salian tanyau mo aku pandita to, tasuk nak lako salian tanyau mo aku penatua bak tu diaken. Tanyau mo aku to birisan maa. Kures manga menombah langan puang matu sabah diopia kuinan yang terbatas dengan ukuran ini baru aku bisa melakukan kesaksian. Tentu tidak Bapak Ibu. Kesaksian kita itu harus berdampak bagi seluruh dunia. Naku NDT bagi seluruh dunia dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ke ujung bumi itu di mana? Ke seluruh kehidupan kita, sampai di mana kita berada, kita mau saksikan tentang kasih kebenaran Kristus itu. Jadi bukan kita batasi dalam waktu dan ruang tertentu saja. Ketika kita ibadah seperti ini, kodikwa laki lama alim-alim mau pakai tak bisa lama kada-kada sengak-sengak sabalan ke gereja. Tapi di mana-mana Bapak Ibu, sampai ke ujung bumi, sampai di mana kita ada, di situ kita mau menyaksikan tentang kasih. Ya karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Jangan sampai kita katakan, nah ini dete tak saya tontiro ki, tak saya tolan nilai ki. Di mana-mana kita pergi di situ kita percaya bahwa seperti tema kita minggu lalu, Tuhan itu dekat.
kita itu, ya kadangkala kita itu menjauh, merasa bahwa Tuhan itu jauh, tapi Tuhan itu ada di dekat kita Bapak Ibu. Nah tanda itu penantalan patang ngeranta. Tuhan itu menyelidiki langkah kita, mau kita berdiri, duduk, tidur, makan, bekerja, Tuhan ada melihat kita, menyelidiki kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu Ia naik ke sorga sambil memberkati murid-muridnya. Jadi berkat itu juga terus mengalir hingga saat ini. Dan berkat yang sama Bapak Ibu kepada murid sampai kepada kita saat ini. Kita pun harus pergi bersaksi, bersukacita dan menyembahnya. Karena kenaikannya ke sorga ini memberikan kepastian bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Yang ketiga, marilah menjadi saksi yang berpengharapan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, ada 2 malaikat hadir dan menyampaikan kepastian bahwa Yesus yang naik ke sorga akan kembali dengan cara yang sama. Jadi, inilah Bapak Ibu sumber pengharapan utama kita. Adapun penderitaan, adapun penolakan atau kesulitan dalam bersaksi, ini hanyalah sementara. Karena memang dalam kesaksian kita tidak jarang yang namanya ada tantangan, ada hambatan, ada pergumulan yang datang. Karena kita melayani dan bersaksi dengan sebuah kepastian mutlak bahwa di sini kerajaan Allah akan digenapi sepenuhnya pada kedatangan Yesus kembali. Ya artinya Bapak Ibu dengan ucapan malaikat ini membawa berita kepastian itu. Kita bukan orang percaya yang menunggu dalam ketidakpastian. Laram posiaraka taer. Mata banget tuh. Nah, itu kalau kita menanti dengan ketidakpastian Bapak Ibu pasti ada kegalauan. Ada kecemasan, ada ketakutan. Tapi kita menanti Kristus dalam kepastian. Tak talama kampalabu. Hidup dalam pengharapan yang pasti di dalam Kristus, karena itu dalam penantian akan kedatangan Tuhan, Dia akan menggenapi kerajaannya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang dapat kita isi menanti kedatangan Kristus kembali? Ya tentunya firman Tuhan selalu memanggil kita bahwa hiduplah dalam kekudusan. Beranilah bersaksi, dan tidak mudah untuk menyerah. Data madomi bang mak paropo, data mak benobi bang mak untampai itu pelayanan, untampai itu persekutuan. Karena mungkin kita merasa tidak nyaman dan mengalami pergumulan dan tantangan yang datang dalam hidup kita. Tapi setialah dan beritakanlah Injil Kristus itu. Karena itu ada pertanyaan Bapak Ibu kepada kita. Pertanyaan bagi pribadi-pribadi kita, apa yang sudah sedang Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sudah lakukan sebagai waktu penantian Tuhan akan datang. Bagaimana kita mengisi hidup kita sekarang ini untuk mau mengatakan kita sedang berpengharapan akan kedatangan Kristus. Jangan sampai itu tidak kita sadari, Bapak Ibu. Kumoya tu katuan tatote mote katuan ungkampai kasayan napung Yesus. Apakah kita mengisi hidup kita dengan pertengkaran? Apakah kita hanya mengisi hidup kita dengan permusuhan? Apakah kita mengisi hidup kita menimbun saldo rupiah semata? Atau mencari nama untuk sebuah pengakuan dunia? Sibuk mengklarifikasi sebuah berita? Menghabiskan waktu untuk diri sendiri? Senang berfoya-foya tanpa ada kepedulian
dengan kasih bagi sesama. Atau menghancurkan rumah tangga kita dengan sikap kita, dengan cara kita yang tidak setia pada keluarga kita, pada suami, pada istri, pada anak-anak. Atau kita sudah memanfaatkan waktu kita dengan baik, Bapak Ibu. Menghargai setiap waktu hidup yang Tuhan berikan ini. Sebab hidup kita tidak selamanya diberikan kesempatan. Ada akhir kehidupan kita. Selagi sehat, selagi kuat, selagi diberi kesempatan oleh Tuhan, kita jalani dengan memanfaatkan waktu dengan baik. Sebagai kesempatan untuk mencari kerajaan sorga. Mencari kerajaan sorga berarti memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Hal ini dilakukan dengan menjadikan prinsip kebenaran serta kasih Allah sebagai pusat kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar mengejar hal-hal duniawi. Orang selalu mengukur, wah sukses ya. Sukses dalam apanya? Wah bagus pekerjaannya, banyak duitnya, banyak. Semuanya diukur dari keadaan materi. Tapi bagaimana kesuksesan dalam soal hidup beriman kita, mencari kerajaan sorga yang tidak akan pernah habis itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini saat kita menempuh perjalanan dari kenaikan Yesus ke sorga sampai ke Pentakosta atau keturunan Roh Kudus pada hari Minggu yang akan datang, bukan minggu ini, Minggu Poleopi. Marilah kita mengingatkan diri kita sendiri akan kemenangan, akan kenaikan Yesus yang menyatakan persetujuan sorgawi atas hidupnya, pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Maka marilah juga kita mempersiapkan diri Bapak Ibu untuk menjalankan amanat yang sudah Yesus berikan kepada orang-orang yang telah menempuh atau menaruh iman mereka kepadanya. Jadi napake puang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kesaksian kebenaran tentang Kristus yang bangkit. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita tunduk sejenak Bapak Ibu. Kita renungkan pertanyaan berikut secara jujur di hadapan Tuhan. Kenaikannya menyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Apakah kita sudah membiarkan Dia merajai setiap aspek hidup kita, pekerjaan dan keluarga kita pada saat ini? Apakah kita sudah membiarkan Kristus itu lebih tinggi dari kita? Sehingga kita mau melakukan apa yang Dia mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Amin. Disilahkan pujian paduan suara jemaat.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur betapa Engkau baik bagi kami, menyertai menolong kami dalam persekutuan kami bersama hari ini dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Layakkan kami untuk menjadi pemberita kebenaran firman-Mu yang kami mulai dari diri kami sendiri, keluarga kami, dan di tempat-tempat di mana kami berada. Supaya Kristus dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, pemeliharaanmu senantiasa kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Engkau terus memberikan kami semangat, kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berdoa untuk orang tua, anak-anak, suami, istri, segenap anggota keluarga dalam tugas dan tanggung jawab yang sehari-hari kami boleh lakukan, kami perankan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, berikan kami iman yang teguh supaya kami terus tetap kuat dalam iman percaya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai penuntun kami, topangan kami, bukan kehendak kami sendiri. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, usaha-usaha yang dapat kami bangun, penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, baik suka maupun duka. Tuhan hadir dan dekat bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk orang tua kami, Nenek Asi yang sudah selesai operasi di Makassar. Terima kasih untuk pemulihan sekarang ini telah dialami. Tuhan terus memberkatinya sehingga semakin hari semakin sehat dan dimungkinkan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pemberian-Mu dalam hidup kami sehingga kami selalu tercukupkan dalam berkat-berkat-Mu. Bersyukur bersama dengan Bapak Samuel Pakan, Bapak Lewi Tapi Tangkesalu. Di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap apa yang mereka sudah kerjakan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk segenap anggota jemaat yang sedang sakit, bergumul dalam masa-masa lanjut usia mereka. Dalam keterbatasan fisik mereka Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau selalu menjadi tempat bersandar, membawa curahan hati mereka dalam pergumulan ini. Tuhan menjawab doa-doa mereka, memberi jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka selalu bersuka cita, bersyukur, dan menerima suatu kehidupan yang senantiasa diberkati dalam hidup mereka sehari-hari. Kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan para orang tua kami dalam keadaan mereka yang tidak memungkinkan untuk boleh hadir bersama dalam persekutuan di gereja-Mu. Mereka hanya boleh mengikuti peribadahan di rumah masing-masing. Tuhan juga berkati dan kuatkan semangat mereka untuk terus hidup merindukan peribadahan dan merindukan firman-Mu selalu hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu setiap pergumulan keadaan hidup yang mereka alami saat ini. Bapa di sorga, berkati hamba-hamba-Mu majelis gereja dalam tugas pelayanan, pengurus OIG, para pengerja gereja Tuhan di jemaat-Mu di sini. Berkati senantiasa, berikan kekuatan semangat dalam tugas tanggung jawab yang diemban. Jauhkan dari keputusasaan, jauhkan dari keletihan, kelesuhan dalam mengangkat tugas tanggung jawab ini. Sebab semuanya adalah perintah Tuhan yang adalah di tempat yang maha tinggi.
Berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk orang tua kami dalam jemaat. Berdoa untuk para toparinge, berdoa untuk kepala-kepala dalam pondok, berdoa untuk semua yang Tuhan pakai dalam menata kehidupan bersama di tengah masyarakat bangsa dan negara ini. Berkati kehidupan kami hari ini dalam menjalankan tanggung jawab kami. Tuntun kami jalani hidup dalam damai dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa dan sampaikan kepadamu beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Firman Tuhan mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, pergilah dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong mengasihi kita dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan hidup kita selalu bersaksi di mana-mana kita berada. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali di dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa mengikuti Yesus bukan hanya soal perkataan, tetapi sebuah keputusan atau sebuah komitmen. Lewat pujian, "Ya Yesus, ku berjanji setia kepadamu." Mari kita meneguhkan komitmen iman kita, biarlah setiap bait menjadi doa dan janji kita kepada Tuhan. "Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku." Ku berjanji
kepada umat-Mu di dalam kemuliaan. Kau sambut hamba-Mu. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan. Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas kebersamaannya, ketenangannya, dan mari bersyukur.
Kanan kiri ya, kipas angin ikan. Iyo. Kanan kiri.
cik, cik.